So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menyelesaikan challenge atau soal-soal di Mitsubishi PLC Trainer. Ya, kita langsung ke soal pertama, yaitu control the baking unit in a restaurant. Oke, kita tunggu. Ya, ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada cara-caranya, langkah-langkahnya, ada chapter 1 sampai chapter 3. Ya, di sini ada chapter 1 yaitu control specification and programming. Nah, yang perlu kita perhatikan di chapter 1 ini adalah di bagian ini bagian control specification. Nah, di sini ada urutannya, jalannya nanti gimana setelah diprogram ya. Di sini ada ketika tombol 1 ditekan, lampu di atas meja menyala, nah, dan seterusnya, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah rangkaian yang akan kita program nanti. Nah, lalu kita ke chapter 2. Chapter 2 ini ada cara untuk menulis program. Nah, cara untuk menulis programnya kalian bisa dengan klik edit letter di remote control ya, sebelah kiri, lalu input program di bagian bawah, dan F4 untuk convert. Nah, jadi setelah program harus di convert dulu dengan F4 atau bisa klik convert, lalu select online, write to PLC, enter program area to the program to PLC. Bisa klik write to PLC di remote control atau juga bisa di online lalu write to PLC. Nah, selanjutnya kita akan ke chapter 3. Nah, di chapter 3 ini ada cara agar program berjalan, tips for program confirmation. Nah, ini cara buat kalian yang belum paham di chapter pertama tadi. Nah, di sini ada cara-caranya. Chapter pertama tadi adalah jalannya, dan ini adalah untuk lebih pahamnya. Agar kalian yang belum bisa memahami di chapter pertama, di soal chapter pertama, kalian bisa memahami di chapter ketiga. Ada langkah-langkahnya yang lebih detail lah intinya ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ini adalah urutan-urutan programnya ya. Nah, yang WP1 X20 itu di sini di operation panel, dan PL4C23 juga di operation panel yang PL4 itu ya. Nah, oke, yang X0 ya, ini X0 di belakangnya nggak kelihatan. X1 yang di atas meja itu nomor 2, lampu 1 dan lampu 2. Nah, oke, langkah selanjutnya kita buat programnya. Ya, ini kita buka aja ya, nanti biar bisa lihat programnya. Nah, kalian bisa klik edit letter ya, habis itu ke bagian bawah. Lah, di sini ada bagian komponen-komponen yang akan dibuat untuk program. Untuk pertama kita pakai NO karena di sini ada tombol push button. Nah, push button kita pakai X0. Kalian bisa menggunakan NO yang di bagian bawah itu, atau bisa tekan F5. Nah, ketika tombol 1 ditekan, maka lampu 1 di atas meja akan di tembok akan menyala. Nah, kita outputnya kita pilih coil, lalu bisa kalian tekan F7 di keyboard kalian. Setelah itu kita klik Y0. Nah, kita klik OK atau enter. Nah, karena di soalnya press and release, nah, berarti kan ditekan, setelah itu dilepas lampu 1,
ditembak akan menyala. Jadi ketika tombolnya tidak ditekan, lampu 1 tetap menyala. Jadi di sini kita kasih pengunci. Untuk pengunci kita menggunakan NO atau bisa tekan F5 ya. Nah, tadi saya tekan F5. Nah, di sini kita kasih Y0. Kita samakan dengan coil atau output. Setelah itu kita sambungkan dengan agen yang di atasnya. Nah, kita buat pengunci. Jadi Y0 di sini adalah berfungsi sebagai pengunci agar setelah tombol 1 dilepas dia tetap menyala. Lalu yang kedua ini sama dengan yang pertama, hanya beda alamat saja. Nah, di sini kita kasih NO lagi X1. Kita klik enter atau OK. Lalu di sini outputnya adalah Y1. Nah, Y1 akan menyala. On the wall is lit. Kita pilih coil, kita klik Y1. Oke. Nah, di sini karena sama-sama press and release button 2, yaitu tekan dan lepaskan tombol 2, maka di sini kita kasih pengunci Y1. Nah, setelah itu kita sambungkan. Nah, rangkaian 1 dan nomor 2 sudah selesai. Nah, lalu operation when both lamp 1 and lamp 2 nyala, maka yang terjadi adalah PL4 di 23 on operation panel is menyala. Ya. PL4 di 23 ini menyala ketika lampu 1 dan lampu 2 menyala. Jadi di sini kita pakai N. Nah, N itu ketika ada dua inputan. Nah, kita kasih dua inputan ya, ini saya sama jelaskan N. Ya. Kita kasih inputan Y0 sama Y1. Lampu 1 dan lampu 2. Lalu outputnya kita pakai apa? Kita pakai Y23. Kita klik coil dan Y23. Nah, jadi N itu ketika ada dua inputan, nah, ketika dua-duanya menyala, dia akan menyala. Tapi ketika salah satu menyala dan salah satunya mati, dia tidak akan menyala. Itu N. Lanjut nomor 4 adalah untuk meng-off-kan, yaitu kita menggunakan PP1 di X20. Maka semua lampu akan mati ketika kita tekan PP X20 atau PP1. Nah, kita kasih di untuk stopan, untuk mematikan kuncian di lampu 1 dan lampu 2. Kenapa di lampu 23 kita nggak kasih? Karena di 23 itu dia tidak akan menyala ketika salah satu lampu mati. Jadi otomatis ketika X20 ditekan, meskipun di 20 atau Y1 ada yang menyala, dia akan mati. Nah, karena desainnya ingin mematikan semuanya, jadi kita kasih dua-duanya di X20 agar ketika kita tekan X20 semuanya akan mati. Nah, ini kita convert tadi ya, selesai. Lalu kita online udah itu VLC. Nah, kita pelan-pelan ya. Nah, dia menyala karena kita kunci walaupun tidak kita tekan. Nah, yang kedua, press and release button 2 on the table, lamp 2 on the wall is lit. Jika kita tekan, maka dia akan menyala. Jika kita tekan, ya, dia akan menyala. Dan ketika lampu 1 dan lampu 2 menyala, maka lampu 4 akan menyala di operation panel yang di 23. Nah, lalu ketika kita tekan PP1X20 di operation panel, maka semua lampu akan mati. Nah, semua lampu akan mati. Kita tekan. Nah, semua lampu mati. Nah, kita coba lagi ya. Di sini. Nah, kita coba X1 kita nyalakan, lampu 1 menyala. Lalu X2 kita nyalakan, lampu 2 menyala. Nah, lalu kita tekan PP1, maka lampu akan mati. Kita balik, nah, kita nyalakan
dia akan mati. Nah, Wait so we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial